Komentar tajam, menyengat, dan suka bicara apa adanya. Itulah ciri khas Mutia Kasim ketika berbicara sebagai juri Indonesian Idol. Sayangnya Tuhan berkehendak lain. Kiprah perempuan yang biasa disapa Mukas ini di ajang Indonesian Idol kedua terhenti karena tiba-tiba terserang stroke. Mukas mulai sakit pada sekitar bulan Juni tahun lalu. Dia diem-diem dengerin dari jauh pengajian-pengajian atau omongan-omongan ceramah-ceramah. Tapi kalau saya sendiri yang ngomong ke dia, nanti dia bisa tersinggung malahan. Karena dia sejajar sama saya. Mungkin dulu banyak orang yang mencibir saat Novia memutuskan untuk menikah dengan MH. Novia menikah dengan seorang seniman, budayawan yang kata orang jauh dari kekayaan. Buktinya, MH dan Novia hidup dalam rumah tangga yang sangat harmonis. Jadi saya sama Mbak Via itu punya perjanjian-perjanjian sejak awal. Misalnya masalah seks, masalah ekonomi, itu nggak boleh jadi bahan pertengkaran. Mau saya melarat, mau saya nggak melarat, itu nggak boleh jadi bahan pertengkaran. Mau kita sempat menikmati bersuami istrian atau tidak, nggak boleh jadi pertengkaran. Yang selebihnya, misalnya masalah moral, selingkuh, itu wajib bertengkar, harus bertengkar. Saya punya utang banyak sama dia. Dan itu saya jaga, saya tidak boleh, nggak boleh dia apa namanya, misalnya gini, saya butuh nyekolahin atau asuransi, saya nggak punya duit, saya utang sama dia. Loh, orang tanya, loh suami istri kok pakai utang? Loh, kalau tidak pakai utang, nanti tanggung jawab suami di mana? Saya ini suami, saya punya tanggung jawab. Dan kalau saya tidak tanggung jawab, saya dimarahi Tuhan. Jadi utang tetap utang, bahwa nanti kalau saya lama nggak bisa bayar, terus dia bilang, ya sudah saya relakan, itu lain masalah. Nah saya sama Via diperjalankan untuk ketemu. Nanti kapan-kapan heran sendiri, kok mau ya saya sama kamu. Kok, wah beruntung amat, ayah dapat aku kan gitu kan, guyon-guyon gitu. Iya emang beruntung saya dapat dia. Dan dia, saya nggak tahu apa untungnya dapat saya. Pemirsa Miss Indonesia 2005 Imelda Francisca menuangkan sisi hitam putih hidupnya dalam sebuah buku. Sebagai teman sekampus, Marisa Haque punya penilaian terhadap kepribadian Imelda. Bagaimana Imelda merombak nasibnya? Berbeda keadaannya dengan Dewi Persik. Hari Kamis lalu, istri Saiful Jamil ini menjalani operasi usus buntu. Dan saking sibuknya, Dewi Persik tidak pernah menghiraukan penyakitnya yang sudah meradang. Bagaimana kondisinya sekarang? Berikut penuturan dari Saiful Jamil. Untuk sementara waktu, Dewi Persik harus absen dari panggung dangdut. Kamis lalu, istri Saiful Jamil ini menjalani operasi usus buntu di Rumah Sakit Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelum dioperasi, Dewi Persik lebih dulu menjalani perawatan di UGD. Ia sempat tarik ulur manakala dokter memutuskan untuk menempuh jalan operasi. Mau tak mau, Dewi pun harus dioperasi karena usus buntunya sudah meradang. Ini pun kalau nggak saya dan nggak saya yang menyuruh dia untuk buru-buru operasi, saya yakin dia juga tidak akan pernah yang mau, soalnya mau untuk melakukan operasi takut, dia juga takut gitu kan. Saya bilang nggak, ini harus dioperasi, kalau nggak kamu akan ngeluh-ngeluh gini. Kalau kamu udah sakit, nanti semuanya bisa khawatir, papi juga khawatir, dan lebih baik ya udah langsung kita operasi deh. Lebih baik kita kehilangan waktu lah daripada kehilangan segala-galanya. Nah, malah rencananya tadi kita mau operasi itu bulan Juni karena ngelihat schedule yang gimana gitu, terus akhirnya saya pikir ngapain kita bikin schedule gitu kan, kesehatan nomor satu gitu, saya sempat marah gitu kan, udah harus sekarang gitu. Udah setelah kita rembuk berdua langsung kita minta izin sama keluarga, alhamdulillah keluarga juga baru datang hari Sabtu nanti siang dari Jember semua baru menengokin ke sini. Soalnya saya yakin kalau nggak buru-buru ditangani, wah saya nggak tahu deh. Sebetulnya gejala penyakit itu sudah lama dirasakan, tapi Dewi Persik tak menghiraukannya. Sepertinya penyakit itu makin menjadi setelah Dewi getol mengkonsumsi pelangsing badan. Oh, jadi dia orangnya senang banget ya minum-minum, sifatnya tuh buat kecantikan itu tubuh, langsing tubuh atau gimana gitu kan. Akhirnya sekarang ya udah semua deh barang-barang yang berbau-bau kayak gitu, mohon maaf gitu tidak bisa diminum lagi. Dewi Persik baru menemukan hikmah di balik penyakitnya, bahwa kesehatan mahal harganya.
Seandainya kondisi Dewi sama sehatnya dengan Miss Indonesia 2005 Imelda Francisca, tentu ia bisa berkarya. Berkat kesehatan yang prima itulah, Imelda bisa merampungkan bukunya. Kemarin ia meluncurkan karyanya berjudul You Can Be Anything dan Make Change. Momen ini dihadiri juga oleh Marissa Haque, teman satu kampus Imelda sewaktu kuliah di Amerika. Di balik kesuksesan Imelda, ternyata tersimpan sejarah kelam dalam hidupnya. Dari kekerasan mental fisik yang aku dapat, dipukulin sama guru aku sampai berpuluh-puluh kali, sampai babak belur, sampai berdarah, dan sampai akhirnya aku kompensasi ke makanan. Dan dari makanan aku lari, aku pengen ngerasa dari gemuk banget, aku itu 80 kilo sekitar segitu waktu umur 12 tahun, dan akhirnya aku mau merasa sama dengan teman-teman yang lain dan diet dengan sisi ekstremis pada akhirnya. Dan akhirnya sampai seperti itu. Sehingga kalau dia membuat sebuah buku, artinya kan dia menularkan apa yang menjadi inspirasinya, spiritnya, dan seseorang yang tahu apa yang dia inginkan, dia tahu bagaimana mencapainya walaupun itu penuh kerikil di dalam perjalanannya. Imelda masa lalu jauh berbeda dengan sekarang. Imelda memang dibesarkan dari keluarga yang mampu. Bahkan pembuatan hingga acara peluncuran buku yang tergolong mewah ini turut didanai oleh ayahnya. Meski begitu, ia punya rasa solidaritas kemanusiaan yang tinggi. Kalau memang saya bisa launching buku, ya memang karena dibantu dengan perusahaan dari keluarga saya, iya. Dan saya pun nggak malu untuk mengatakan itu karena saya melakukan sesuatu hal yang positif. Bukan saya menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang mungkin hanya untuk main-main saja gitu. Tapi bisa ya mensosialisasikannya lagi gitu, balik lagi. Hasil dari penjualan buku ini juga nanti akan untuk anak-anak di panti asuhan dan untuk membantu anak-anak di pendidikan. Imelda itu adik kelas saya waktu di Ohio. Kita sama-sama sekolah di Amerika Serikat. Saya ngambil film, televisi, dan space communication, jadi satelit. Imel ngambil psikologi. Anak itu memang cantik dan cerdas dan tangguh gitu, ulet. Pemirsa, setelah cukup lama didera penyakit serius, Mutia Kasim akhirnya bisa kembali berkumpul dengan orang-orang tercinta yang menanti kesembuhannya. Seperti Delon dan Judika, mereka adalah murid sekaligus sahabat yang merindukan kehadiran Mutia Kasim. Seperti apa kondisi juri Indonesian Idol ini? Berikut penuturan Delon dan Judika. Komentar tajam, menyengat, dan suka bicara apa adanya. Itulah ciri khas Mutia Kasim ketika berbicara sebagai juri Indonesian Idol. Sayangnya Tuhan berkehendak lain. Kiprah perempuan yang biasa disapa Mukas ini di ajang Indonesian Idol kedua terhenti karena tiba-tiba terserang stroke. Mukas mulai sakit pada sekitar bulan Juni tahun lalu, dan selama hampir setahun ini Mukas terus mengupayakan kesembuhannya. Mukas pernah berobat di sebuah rumah sakit di Singapura, dan sekarang Mukas menjalani terapi dari hari Senin sampai Jumat di sebuah rumah sakit di dalam negeri. Apa kabarnya kini? Kesehatan Mukas ternyata sudah jauh lebih baik. Kemarin Mukas bahkan sudah bisa melepas kangen dengan para idol yang dulu kerap menerima kritik tajamnya. Aku kaget banget pertama di SMS waktu itu, besok ketemu Mbak Mukas jam 1:30 di Hard Rock. Aku langsung berdoa, aku bersyukur karena berarti dia udah ada di sini gitu kan. Tadinya kan di Singapura. Dan begitu tadi kita ketemu dari anak-anak Indonesian Idol sama dia, terus dia langsung ingat namanya gitu loh. Oh ini Judika, ini apa kabar gitu, dengan senyumnya yang seperti biasa, khas banget. Di bayanganku kan, aduh gimana gitu loh, sampai bayanganku tuh rambutnya botak. Terus nggak ingat apa-apa, ya sedih aja bayang. Tapi ternyata pas ketemu sudah berapa puluh persen lah ya, udah 70% udah sembuh. Cuman kakinya aja yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan belum normal, belum bisa jalan. Kebetulan Delon pernah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kondisi kesehatan Mukas saat masih berobat di Singapura. Sekarang Delon bisa melihat seberapa besar perubahan yang terjadi dalam diri Mukas. Kedua kali Delon telah ketemu. Pertama kali waktu dioperasi di Singapura pada saat saya ada acara keluarga. Kedua kali saya di sini dan saya ngeliat perubahan itu dahsyat. Perubahannya itu drastis sekali. Yang dulu paling manggil Delon tuh Delon ya, cuman begitu doang, pelan dan masih kosong matanya. Sekarang ketemu itu berubah mungkin 180 derajat.
Bagi Delon, sosok Mukas pasti begitu melekat dalam benaknya. Saat masih duduk di kursi juri Indonesian Idol, Mukas terhitung paling sering melemparkan kritik pedas kepada Delon. Dia kan ngomong bicara apa?